tulis. Pengalaman pribadi itu adalah, baca sama-sama, kejadian yang pernah dialami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia pengertian pengalaman pribadi. Jadi anak ibu pernah nggak punya pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi itu bisa pengalaman yang menyenangkan, bahagia, sedih, takut. Ada yang nggak yang pernah punya pengalaman berlibur? Berlibur ke pantai, ke kebun binatang, kumpul sama keluarga. Ada? Pernah? Coba dulu. Itu pengalamannya gimana? Kemana? Siapa namanya? Kemana pengalaman pribadinya? Berlibur ke pantai. Jadi Oke. Nah, jadi pengalaman pribadi itu bisa menyenangkan, sedih, menakutkan. Ini dia. Jadi kalau menyenangkan itu berarti kita merasakan pengalaman itu menyenangkan sekali. Itu dia. Ibu dulu pernah punya pengalaman waktu kecil, ibu naik sepeda terus jatuh. Nah, itulah yang disebut pengalaman. Ngerti? Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita tentang pengalaman pribadi itu supaya anak ibu itu bisa mengetahui bahwasannya semua orang itu punya pengalaman pribadi. Selanjutnya ada unsur-unsur pengalaman pribadi. Apa unsur-unsur pengalaman pribadi yang pertama? Namanya tokoh. Tokoh. Sudah? Sebelum sampai ke sana, ibu mau membacakan dulu teks pengalaman pribadi, contoh pengalaman pribadi. Di sini ada pengalaman libur ke pantai. Sudah? Simak ya anak ibu ya. Namaku Sonia. Waktu libur akhir pekan, aku dan keluargaku pergi ke pantai. Pantai salah satu tempat berlibur yang sangat aku sukai. Kami berangkat dari rumah sekitar pukul 10 pagi. Pantai yang kami kunjungi ini tak jauh dari rumahku. Sesampainya di pantai, aku melihat begitu ramai pengunjung yang datang. Juga pemandangan pantai yang begitu indah. Air lautnya jernih dan ombaknya yang kecil. Selanjutnya, kakak mengajakku untuk mandi di pantai. Untuk mandi di pantai. Lalu, kami tidak mengira bahwasannya di pantai itu ada tiba-tiba ombak datang. Ombak besar datang. Saat aku dan kakakku mandi di pantai, ombak itu mendatangi kami. Lalu menggerekku ke
ke tengah pantai, sehingga aku hampir hanyut. Aku begitu ketakutan sekali saat itu. Jadi aku dan kakakku bersama juga ayah diselamatkan. Lalu kami kembali ke rumah. Oke. Jadi tadi siapa tokoh ceritanya? Sonia. Terus siapa lagi? Ayah ya. Kakak. Terus siapa? Ayahnya pintar. Terus siapa lagi? Ibunya. Jadi tokoh itu adalah orang yang ada di dalam cerita pengalaman pribadi. Selanjutnya ada alur. Alur itu dia kapan terjadi pengalaman itu, kemudian terjadinya di mana. Jadi dari cerita tadi, di mana pengalaman itu terjadi? Di mana? Di pantai. Oke. Terus yang ketiga ada latar. Latar itu suasana. Suasananya tadi gimana dia saat terkena ombak? Menyedihkan atau ketakutan atau bahagia? Apa yang kau jawabnya? Ketakutan. Ya. Kemudian waktunya tadi kapan? Jam berapa? Jam berapa? 10 pintar. Oke. Sudah dicatat? Di sini Ibu punya gambar poster. Yuk ceritakan pengalamanmu. Nampak? Oke, ada yang tahu maksud dari gambar ini? Lihat di sini yang anak perempuannya. Aku belajar naik sepeda untuk pertama kalinya. Terus yang anak cowoknya tuh, aku pernah pergi ke pantai bersama keluarga. Jadi dari gambar ini ada yang tahu maksudnya? Dari menceritakan pengalaman, udah bisa menceritakan pengalamannya? Bisa nggak Ibu? Bisa. Oke, ada satu orang yang mau maju ke depan. Satu orang maju ke depan. Oke, Adinda. Adinda mau menceritakan pengalamannya. Tepuk tangan untuk Adinda dulu. Oke, di sini Adinda mau cerita tentang pengalaman pribadinya. Adinda pernah punya pengalaman apa? Naik sepeda. Gimana pengalaman naik sepeda itu? Coba ceritakan dulu sama teman-temannya. Jadi terus di naik sepeda itu Adinda pernah nggak punya kejadian yang menyedihkan atau senang? Senangnya round-round katanya kalau naik sepeda. Iya
kita hari ini bahwa pengalaman pribadi itu adalah kejadian yang pernah kita alami dalam kehidupan